Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Taurus seperti biasa. Ini energi general dan tidak akan resonate untuk semua orang ya. Dan tingkat keresonatannya juga pasti tidak akan 100%. Mungkin antara 50 sampai 90% saja. Sesuaikan saja ya dengan energi kalian. Dan ini 1 sampai 15 April 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya pastinya. Dan bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki minyak wangi aura, ini 50 mili ya. Ini harganya 130.000 dan ada ukuran kecilnya. Ini 30 mili harganya 85.000. Dan ini buat laki-laki dan perempuan, nanti wanginya disesuaikan. Dan manfaatnya untuk kelancaran rezeki dan disenangi oleh orang lain. Itu yang saya tanamkan banget ya. Ini bisa buat dagang apapun itu ya, seperti itu. Jadi kalau orang Sunda namanya asihan ya gitu teman-teman. Dan kalau kalian berkenan untuk memilikinya, hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan saya juga istilahnya akan selalu memproduksi selain minyak wangi madu ya. Ini madu karomah, terapi madu karomah, ini harganya 90.000 dan ini 250 gram ya, seperti itu. Jadi manfaatnya ini untuk ruqyah, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, menjaga kesehatan, dan juga untuk kelancaran rezeki. Itu yang saya tanamkan banget. Dan setiap barang yang saya jual itu diisi dengan supranatural dan ayat-ayat Al-Quran. Karena saya muslim dan saya menekankan hanya kepada Tuhan ya, seperti itu. Jadi ini bisa dipakai untuk non muslim juga. Karena kalau doa itu energi positif ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan berkah untuk teman-teman dan juga untuk saya. Amin ya, seperti itu. Kita ngebahas kehidupan dulu. Kalau kalian ada yang mau berkonsultasi atau mau personal reading atau pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Dan kalau garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya kehidupannya itu seperti apa, masa tuanya bagaimana, seperti itulah contohnya ya. Dan itu biayanya sekitar 100.000 ya untuk garis tangan. Kehidupan zodiak Taurus 1 sampai 15 April 2022. Di sini kalian ini seperti akan mendapatkan istilahnya berkah atau kebahagiaan yang akan hadir dalam hidup kalian. Ini ranahnya besar ya teman-teman, dan berbagai macam. Ini bisa secara kedudukan atau kenaikan jabatan, atau kalian dikenal oleh banyak orang karena kemampuan kalian, karena kualitas diri kalian ya, seperti itu. Apapun yang kalian kuasai ya selama ini, apapun itu. Dan ada juga dari kalian yang akan mendapatkan istilahnya peningkatan keuangan yang sangat pesat atau rezeki yang besar yang tidak pernah kalian duga, bahkan sangat seimbang banget, atau bahkan sangat kalian tuh secara keuangan tuh semakin baik dan semakin kuat fondasinya, seperti itu. Dan di sini kalian juga banyak yang mendapatkan itu dari hasil kerja keras kalian, dari kemampuan yang kalian kuasai, atau ini istilahnya dari kerja keras yang pernah kalian lakukan dulu dan ini pembayarannya sekarang. Jadi ada 3 versi ya teman-teman, sesuaikan saja. Dan ini benar-benar istilahnya akan membawa kebahagiaan atau keberkahan buat hidup kalian untuk saat ini dan kedepannya. Bisa di ruang lingkup pekerjaan, bisnis kalian, usaha, ataupun istilahnya di ruang lingkup keluarga. Dalam arti ada keberhasilan yang memang dilihat oleh orang lain, dan itu benar-benar membawa kebahagiaan buat diri kalian sendiri, dan juga dihargai oleh orang. Ada pengakuan ya, karena mungkin gini teman-teman, apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian lakukan, ini membuahkan hasil. Ini berupa materi, bisa juga kedudukan atau nama baik yang bersinar, atau kemampuan kalian yang semakin dikenal orang lain, dan itu membuahkan rezeki yang besar untuk kalian dan membuat kalian tuh seperti dikenal orang
karena kemampuan kalian. Nah, itulah, itu namanya derajat yang meningkat ya teman-teman gitu. Dan itu benar-benar istilahnya secara fisik, dalam arti dilihat oleh orang lain. Otomatis orang itu menghargai apa yang kalian capai. Mungkin ya kalian tuh semakin baik kehidupannya, bisa membeli properti atau bisa merenov rumah, atau ada juga yang bisa membeli kendaraan baru. Itu memang benar-benar nyata dan terlihat oleh orang lain, dan otomatis tanpa mereka sadari, mau tidak mau harus mengakui kemajuan kalian. Nah, di sini kalian juga semakin settle atau semakin seimbang dalam istilahnya, seperti kalian tuh apa ya? Seperti menjelaskan ke orang banyak nih, saya tuh mampunya di sini nih. Nah, macam gitu. Jadi orang tuh benar-benar bisa melihat kemampuan kalian tuh di mana, apa yang paling kalian kuasai, dan orang-orang yang memang membutuhkan hal itu dari kalian pasti akan datang dengan sendirinya. Dan itu bahkan rezeki yang besar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan kalian juga semakin percaya diri mengungkapkan kemampuan kalian apapun itu. Mungkin yang tadinya agak malu-malu, ada rasa kurang percaya diri, takut-takut atau apapun itu, sekarang udah mulai percaya diri bahwa kemampuan kalian tuh di sini nih. Mulai mau mengungkapkan di depan orang banyak. Sehingga orang tuh bisa melihat kualitas diri kalian. Nah, di situ ada juga dari situ sehingga membuahkan kalian tuh banyak dikenal orang, kemampuan kalian juga bisa diakui oleh orang lain, dan banyak orang-orang yang memang membutuhkan itu datang kepada kalian. Ya, seperti itu. Dan di sini juga ada dari kalian yang sukses secara ekonomi, bisa secara usaha, bisa pekerjaan atau karir yang meningkat. Dan itu membuahkan rezeki yang tidak pernah kalian duga, teman-teman. Rezeki yang sangat tidak pernah kalian duga. Dan di sini kalian juga banyak yang istilahnya semakin istilahnya seimbang dalam pemikiran, dalam hal-hal istilah memutuskan sesuatu, dalam istilahnya berbicara. Kalian ini semakin apa ya teman-teman ya, semakin benar-benar dewasa banget. Kalian tuh bisa memanage emosi kalian apapun kondisinya, sehingga kalian tuh bisa mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata yang lebih halus, walaupun intinya sama saja ya. Mungkin ada sesuatu yang memang kalian tidak suka atau kalian tidak setuju, tapi kalian bisa menyampaikan sesuatu yang lebih halus. Dan kalian juga udah bisa memilah dan memilih mana teman yang baik buat kalian, mana yang tidak baik untuk kalian. Jadi di sini intinya ada beban yang mulai kalian bisa lepaskan dalam hidup kalian. Dan ini dimulai dengan kebahagiaan yang memang menunggu kalian, dan itu hasil kerja keras kalian dan kesabaran kalian, dan itu memang pastinya dari Tuhan. Apapun jalannya ya teman-teman, kita harus yakin dan percaya apapun yang terjadi itu dari Tuhan. Seperti itu ya. Yuk kita ngebahas, ini ada awal baru yang akan sukses atau ada dari kalian yang udah sukses dan semakin sukses. Nah itu, jadi sesuaikan dengan energi kalian mana yang terbaik ya. Saya sih ngerasa ya selama reading di tahun 2022 untuk kalian zodiak Taurus, banyak hal yang akan terbuka untuk kalian, entah rezeki, entah jodoh, entah karir yang pas untuk kalian. Itu pelan tapi pasti, walaupun memang ada yang ditemui pertengahan tahun, awal tahun, ada juga yang akhir tahun ya. Tapi memang ada juga dari teman-teman yang masih berjuang. Itu tergantung udah lama atau belum gitu ya menjalani kehidupan yang penuh cobaannya, seperti itu. Itu sangat berpengaruh banget ya, seperti teman-teman ya. Karena ada yang udah lama digembleng oleh Tuhan dan mendapatkan buahnya, tapi ada juga yang memang masih digembleng sebelum mendapatkan buahnya. Jadi sesuaikan saja ya. Kita ngebahas keuangan ya. Di sini benar-benar kalian tuh akan mendapatkan istilahnya, kalau saya bilang mah ya, istilahnya kalau saya tuh nggak terlalu, kalau membaca kartu emang antara 3 atau 4 kartu disatuin, oh ini intinya apa. Jadi nggak seperti yang lain satu persatu ya, tapi saya bisa menyimpulkan di sini ada kabar baik yang akan datang kepada kalian. Ini berhubungan dengan karir, pekerjaan atau cinta ya, seperti itu. Nah di sini banyak harapan-harapan yang selama ini kalian impikan, kalian harapkan, kalian selalu perjuangkan, banyak yang tercapai teman-teman ya, satu persatu.
Saya tidak bilang semua, tapi satu persatu. Dan banyak istilahnya apa ya, tawaran-tawaran datang pada kalian. Ini tawaran pekerjaan, bisa tawaran kerjasama, bisa usaha atau hadiah dari kerja keras kalian. Ini seperti datang kepada kalian. Tetapi teman-teman, walaupun di sini banyak kesempatan yang akan hadir dalam hidupmu, kalian tetap harus berhati-hati mana yang memang paling pas untuk kalian, yang paling kalian kuasai, yang kalian bisa perjuangkan di masa depan, bukan cuma untuk saat ini. Karena kita itu istilahnya apapun kita pasti akan mengharapkan sesuatu yang panjang dan hasilnya baik, ya kan teman-teman? Ya, setuju ya. Nah, di sini dari kalian ini banyak yang mendapatkan berkah rezeki, tapi saya melihat teman-teman di sini sepertinya ini rezeki ini bukan ujug-ujug datang ya, gitu ya. Kalau orang sana mau ujug-ujug, bukan langsung datang begitu saja, tapi memang ada perjuangan besar. Ada perjuangan yang sangat kalian perjuangkan ini cukup lama. Mungkin kalian ini ada yang berkarir, ada yang bekerja, ada yang usaha ya, atau apapun itu, atau bekerja ke luar negeri atau apapun itu. Dan ini perjuangannya ada yang mungkin udah 7 bulan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun ya, kurang lebih 5 tahun. Ini sepertinya perjuangan yang pelan, dan inilah kalian akan dapatkan hasilnya. Bisa juga kalian tuh selama ini dikasih banyak cobaan hidup oleh Tuhan ya, misalnya kegagalan rumah tangga, kegagalan usaha, rezeki yang turun naik bahkan hancur. Nah, ini terus dan terus dikasih seperti itu, tapi pada akhirnya ada kebahagiaan yang hadir dalam hidupmu, dan ini jangkanya panjang. Seperti keberuntungan yang memang lagi istilahnya menghampiri kalian. Ini bagus banget. Mungkin di antara di sini teman-teman ini akan banyak yang akan mendapatkan kabar baik, bisa mendapatkan rezeki besar yang tidak pernah kalian duga, job yang banyak, atau cita-cita yang tercapai. Cita-cita itu banyak ya teman-teman, bisa tentang ingin mempunyai usaha tercapai, ada juga ingin yang keluar negeri tercapai, dan itu mudah jalannya. Ada yang ingin meningkatkan taraf kehidupan, apapun caranya ya, sesuaikan saja, ini mulai terbuka. Nah, seperti itu contohnya ya. Dan di sini kalian juga banyak yang akan mendapatkan cinta sejati. Mungkin di antara kalian ini akan banyak bertemu dengan seseorang yang akan memberikan kebahagiaan secara batiniah dan rohani ya. Batiniah, jasmani, dalam arti kebahagiaan secara lahir dan batin. Mungkin akan ketemu dengan cinta yang memang buat kalian sangat berbahagia ya. Ada kabar dari jauh, mungkin selama ini ada yang LDRan, ada yang selama ini mungkin ada punya hubungan tapi belum pernah ketemu, akan ketemu ya. Tapi ada juga yang memang istilahnya akan bertemu dengan jodoh yang terbaik untuk kalian dimanapun, lewat apapun. Ini bisa lewat perjalanan, bisa juga lewat sosmed ya, bisa seperti itu. Bisa juga di lingkungan kerja kalian, ada orang yang benar-benar tulus sayang sama kalian dan mengungkapkan cintanya, mungkin seperti itu ya. Juga dikenalin ada juga, tapi ini memang sangat berpotensi untuk mempunyai hubungan yang jangka panjang. Dalam arti mungkin jodoh kalian, mungkin saja ya, seperti itu. Kita nggak pernah tahu jodoh kita tuh di mana, kapan datangnya ya, seperti itu. Makanya kita hanya bisa memohon dan meminta kepada Tuhan untuk diberikan yang terbaik. Terbaik menurut Tuhan ya, bukan terbaik menurut kita, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini akan ada keberuntungan yang sangat besar dalam hidupmu, karena sepertinya jalan hidupmu itu mulai dibuka dan tercerahkan. Ada arah baru yang akan hadir dalam hidupmu, dan ini akan membawa kebahagiaan bukan cuma untuk saat ini, tapi di masa depan, bahkan beberapa tahun ke depan. Seperti itu. Kalau kalian umur 45 tahun banyak mendapatkan penderitaan, mungkin di usia 46, 47 kalian akan bahagia, akan sukses, atau akan mendapatkan jodoh terbaik. Sesuaikan saja ya mana yang akan resonate dalam hidupmu ya, seperti itu. Jadi ada hadiah besar yang akan mendampingimu sampai akhir hayat, seperti itu ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja bagi kalian semua. Tapi di sini saya juga melihat kalian akan bertemu dengan seseorang yang punya finansial bagus atau punya kedudukan yang baik, benar-benar membantu kalian untuk sukses, dalam arti mungkin memberikan peluang pekerjaan, atau memberikan modal usaha, atau mengajak kerjasama,
atau istilahnya benar-benar istilahnya mengerti ambisi kalian tuh apa dan mendukungnya dengan berbagai hal yang dia punya, bisa ilmunya, bisa materinya, ya apapun itu, bisa tempat usahanya, apapun itu, tapi ini akan membawa pencerahan atau kesuksesan dalam hidupmu ke depannya. Jadi sesuaikan saja ya apa yang akan datang kepada kalian semua, teman-teman. Semoga kalian bahagia terus dimanapun kalian berada, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan ya, seperti itu, dan diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, amin. Kita ngebahas yang single ya, yang single, yang berpasangan. Kemarin suara saya tuh habis banget teman-teman, bener-bener habis, sampai saya vakum seminggu nggak bikin reading secara video. Jadi ini mungkin udah agak bagusan, jadi kalau ada kekurangan atau apapun itu mohon dimaklumi ya. Kita ngebahas untuk yang berpasangan, yang single dan single parent, laki-laki dan perempuan. Kita yang bahas yang berpasangan dulu ya. Ada kesedihan yang hadir dalam hidupmu, sepertinya ada dari kalian yang memang lagi mengalami cobaan hidup ya dari Tuhan, sakit misalnya, atau ada keluarga yang sakit, bahkan ada keluarga yang sepertinya kembali kepada Tuhan, atau di sini sepertinya ada awal baru yang akan datang kepada hidupmu setelah mendapatkan kesedihan yang sangat luar biasa. Bisa tentang pekerjaan yang kandas, bisa usaha yang kandas, atau ekonomi yang berantakan, bahkan seperti ditinggal meninggal ya oleh orang yang kalian kasihi, keluarga misalnya. Nah ini sepertinya akan ada awal baru yang akan buat kalian lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bersyukur dengan apapun yang kalian punya. Dan kalian juga lebih istilahnya saling menyayangi dengan pasangan, lebih ada ketulusan dalam hidup kalian dan cinta kalian dengan pasangan. Dan ini adalah kunci kebahagiaan kalian, dan kunci adalah pasrah kepada Tuhan dan tetap berusaha pastinya ya. Ada keberkahan yang akan hadir dalam hidupmu setelah ada kesedihan atau cobaan besar, mungkin seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang kalian ini saat ini lagi mengalami, dan semoga diberi kesabaran. Tapi di sini saya melihat ada juga dari kalian yang mendapatkan pengkhianatan dari pasangan kalian atau dari keluarga besar, bisa dari pihak suami, dari pihak istri ya. Mungkin ada pengkhianatan yang sangat menyedihkan atau menyakitkan. Ini berhubungan dengan orang ketiga, atau ada kejoliman dari keluarga besar, dari salah satu ya keluarga kalian, seperti itu. Dan itu terungkap, itu sangat menyedihkan sekali ya, seperti itu kan. Sepertinya disesuaikan saja mana yang resonate ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single ya. Yang single ini sepertinya aduh lagi banyak berkah ya, banyak rezeki, banyak kemudahan. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian upayakan sebenarnya dimudahkan oleh Tuhan. Banyak impian dan harapan kalian yang tercapai. Dan juga kalian juga banyak yang mendapatkan jodoh yang baik atau orang-orang yang baik yang selalu mengelilingi kalian. Ini bisa pasangan, bisa juga teman, bisa juga lingkungan pekerjaan atau lingkungan usaha kalian, yang benar-benar istilahnya menunjang kesuksesan kalian secara materi atau secara peningkatan karir. Tapi ada juga pengembangan jiwa yang sangat baik. Mungkin kalian semakin dewasa, semakin tenang, semakin mandiri, dan semakin istilahnya settle dalam hidup ya, pengembangan kehidupan yang semakin sukses, ekonomi yang semakin meningkat. Atau bisa juga kalian di sini seperti mendapatkan jodoh yang baik atau dipertemukan dengan seseorang yang akan menjadi jodoh terbaik kalian. Oke ya. Yuk kita ngebahas yang single ya, single parent, laki-laki dan perempuan. Di sini ada kesedihan, ada kebingungan dari apa yang kalian alami ini ya, mungkin seperti ini. Banyak dari kalian yang merasakan kesepian, kesendirian, kesedihan, dan tidak ada orang yang benar-benar sayang sama kalian. Mungkin ya kalian ini ada yang lagi sakit, atau ada yang istilahnya mulai bisa melihat orang-orang yang munafik atau orang-orang yang tidak baik yang mengelilingi hidup, dan kalian harus sadar bahwa ini orang tidak baik ya. Nah itu membuat kalian tuh merasa sedih. Entah orang yang selama ini katanya cinta sama kalian, atau orang-orang di sekeliling kalian ya, yang selama ini kalian percaya, mungkin seperti itu. Tetapi di sini teman-teman,
ketika kita merasakan kejenuhan, merasakan ketidakberartian dalam hidup kita ya, ada kehampaan, ada kesendirian, ada orang-orang yang begitu munafik dan manipulasi, justru itulah pelajaran kita yang terbesar atau terbaik dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang lebih berhati-hati lagi, lebih bersabar lagi, dan lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita melihat setiap makhluk, setiap umat, setiap orang yang kita cintai atau kita percaya, justru istilahnya selalu menyakiti kita dan meninggalkan kita, kita akan kembali kepada Tuhan. Ya, dalam arti bukan meninggal teman-teman ya. Kita akan, ketika semua pintu tertutup, kita akan kembali kepada Tuhan karena kita yakin dan percaya hanya Tuhan yang benar-benar sayang sama kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan justru itulah pembelajaran hidup yang sangat luar biasa. Tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ibadahnya lebih baik lagi, kesabarannya lebih terasah lagi, mungkin ketabahannya juga semakin kuat, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kalian udah tidak terasa lagi karena udah terbiasa. Ya, bisa itu karena biasa teman-teman, dan otomatis itu kalian menjadi orang yang kuat, orang yang tahan banting, punya mental baja, sehingga kalian bisa menghadapi kehidupan itu dengan berani. Karena apa? Karena tidak ada yang banyak yang kalian khawatirkan lagi, tidak ada yang kalian takutkan lagi, hanya Tuhan yang kalian takutkan. Nah, seperti itu teman-teman. Justru apapun yang kita alami, kesedihan atau apapun itu pembelajaran hidup yang luar biasa, cara Tuhan mendidik kita sebagai umatnya. Asal kita mau berusaha dan mau belajar. Seperti itu ya teman-teman. Jangan salah menafsirkan. Kalau kita salah menafsirkan, saya yakin kita akan menjadi orang yang salah. Kita akan mengambil jalan-jalan yang salah. Jangan sampai hal ini terjadi kepada teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ada di posisi ini, semoga kalian cepat-cepat mengambil kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin ya. Karena kita memang harus berproses dan terus belajar teman-teman. Jadi intinya jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Pasti ada kebaikan untuk kita. Kalau bukan untuk, istilahnya kalau belum saat ini, mungkin nanti. Karena apa? Karena Tuhan yang punya waktu. Kita hanya mengimani, kita hanya menjalani teman-teman dengan rasa syukur. Kalau kita udah seperti itu, yakin teman-teman, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita akan lebih bahagia hidupnya ya. Karena kebahagiaan batin itu sangat berpengaruh besar kepada kebahagiaan duniawi. Begitu ya teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.